kasih Tuhan, senang rasanya kita dapat kembali lagi di ibadah online GBI Harapan Indah. Sebelum kita mulai ibadah, saya memberikan informasi. Yang pertama adalah bila Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan rindu untuk memberikan persembahan untuk gereja kita, dapat mentransfer ke nomor rekening. Dan bila Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan memerlukan dukungan doa dan pelayanan, dapat menghubungi nomor yang ada di sini. Selanjutnya, saya rindu untuk mengajak semua saudara-saudari kasih Tuhan untuk memfollow media sosial kita di YouTube, Instagram, dan Facebook dengan nama GBI Harapan Indah. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk segala berkat, anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, dan kami boleh fokus Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukakan telinga kami Tuhan untuk siap mendengarkan firman. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan sekalian, ibadah kita pada dalam siang hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkat kasih setia-Mu Tuhan. Jesus, thank you Lord. Ku
Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan kasih kita katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Yes, Lord. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lagi kita katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Dan hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Dan kami akan berdoa Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari kain jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, kita bertepuk tangan dan lebih lagi kita memuji Tuhan akan kebesaran. Haleluya.
jemaat Tuhan yang terkasih, kita yang masuk dalam firman Tuhan lebih lagi, Pak. Persiapkan hati kita, biar firman ini terus menuntun hidup kita seminggu ini untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan terus mengalir bagi kami. Biar di hadirat-Mu Tuhan kami terus bersujud Tuhan. Yes. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu.
kepadamu Tuhan, di waktu yang baik untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu disampaikan. Berbicara kepada setiap kami, dimanapun kami berada, dan kami percaya Tuhan isi hati-Mu akan diperdengarkan kepada semua orang lewat siaran online ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita masih dalam serial khotbah ke-7 jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan pasalnya yang ketiga. Dan kita sudah mengupas tentang jemaat di Efesus dan jemaat di Smyrna. Nah, hari ini kita akan bicara kepada jemaatnya yang ketiga, yaitu Wahyu 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat ke-17, yaitu kepada jemaat di Pergamus. Nah, jemaat ini kita sebut dalam bahasa Inggris disebut dengan the compromising church atau gereja yang berkompromi. Nah, kita akan dengar baik-baik firman Tuhan ini dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat ke-15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang surat kepada jemaat atau gereja di Pergamus. Nah, kita lihat bahwa Pergamus ini adalah kota tertua di Asia, dan kota ini adalah kota yang pertama-tama mendirikan kuil bagi Kaisar Agustus. Karena Pergamus ini adalah ibu kotanya Asia, maka Pergamus merupakan pusat penyembahan terhadap Kaisar. Di kota ini, orang-orang Kristen diperintahkan untuk mempersembahkan dupa atau kemenyan kepada patung Kaisar, sambil mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Wow, tentunya ini sebuah tantangan yang berat bagi orang Kristen yang ada di kota Pergamus. Dan berikutnya, di Pergamus itu mempunyai kuil bagi dewa Zeus. Lalu mereka juga mempunyai kuil bagi dewa Asclepius yang berbentuk ular dan dianggap sebagai dewa penyembuh. Karena itu banyak orang datang ke Pergamus mencari kesembuhan, karena memang ada dewa penyembuh di situ. Nah, karena kuasa yang sebenarnya hanya merupakan khayalan dari Allah atau dewa-dewa ini, pada umumnya dikenal sebagai Soter, yaitu juru selamat. Ular, simbol dari setan, dipanggil atau disebut atau diterima dan disembah sebagai juru selamat manusia. Inilah yang terjadi di Pergamus. Begitu banyak dewa-dewa, kuil-kuil yang ada. Nah, Pergamus sekalipun tidak sepenting Efesus dan Smyrna sebagai kota bisnis atau perdagangan, tetapi lebih penting sebagai pusat kota politik dan agama. Nah, Pergamus ini merupakan kubu dari agama kafir dan penyembahan Kaisar, dan memberikan lingkungan yang luar biasa sukarnya untuk suatu gereja Kristen.
Jadi sebetulnya di Pergamus ini ya sepertinya tidak berbeda jauh dengan Smyrna yang memang akan memberikan begitu banyak tekanan kepada orang Kristen pada saat itu. Nah, semua ini menyebabkan Yesus mengatakan bahwa jemaat di Pergamus ini di tempat tahta iblis atau di mana iblis diam, di ayat yang ke-13 tadi kita baca. Makanya saudara, saya mau berkata bahwa kalau kita belajar dari ke-7 jemaat ini, setiap jemaat-jemaat yang kita pelajari punya kekhususan masing-masing dan punya tantangannya masing-masing. Kalau kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita juga mempunyai tantangannya. Dan di Pergamus dikatakan mereka tinggal di mana? Di tempat tata iblis atau di mana iblis diam. Jadi buat gereja, buat orang Kristen yang tinggal di zaman era Pergamus itu nggak mudah, saudara. Nah, sekarang kita lihat asal-usul jemaat atau gereja di Pergamus. Pergamus ini sebetulnya adalah kota yang termasyhur di Troas. Kita tidak membaca tentang Pergamus di tempat lain dalam kitab suci, tetapi tentang Troas kita bisa membaca tentang kebenaran atau keberadaan Paulus ada di sana dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 8. Lalu Kisah Rasul pasal 11 juga dituliskan. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 5 dan 6. Di sana mengkhotbahkan Kristus atau Paulus sedang mengkhotbahkan atau melayani jemaat Tuhan yang ada di sana dan memberitakan tentang Kristus. Jadi ada kemungkinan bahwa gereja di Pergamus ini merupakan hasil penginjilan dari Rasul Paulus. Ya, ini sedikit sejarah singkat seluk-beluk tentang Pergamus. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-13 dikatakan, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan kau berpegang kepada namaku dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang terbunuh di hadapan kamu di mana iblis diam." Nah, aku tahu, kata ini saudara, aku tahu di mana engkau diam. Tuhan sangat mengerti bahwa kondisi jemaat di Pergamus, gereja di Pergamus ini tidaklah mudah. Karena Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau diam. William Barclay menyatakan, I know where you stay. Barclay berkata demikian, bahwa kata untuk diam atau tinggal di sini adalah katokein. Katokein ini berarti mempunyai tempat tinggal tetap atau permanen di suatu tempat. Ini merupakan kata yang sangat tidak lazim digunakan terhadap orang Kristen di dunia ini. Biasanya kata yang digunakan terhadap mereka adalah parokein, yang artinya tinggal untuk sementara. Tapi berbeda dengan orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Mereka adalah gereja yang katokein. Aku tahu di mana engkau tinggal. Tempat tinggalnya itu bicara mengenai permanen. Mereka tuh tidak punya kepikiran untuk pergi kemana-mana. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat penting. Prinsipnya begini, dari kehidupan Kristen itu bukanlah lari atau meloloskan diri, tetapi penaklukkan kita kepada Kristus. Kita mungkin merasa akan jauh lebih mudah untuk menjadi orang Kristen di tempat lain dan dalam keadaan yang lain. Tetapi kewajiban orang Kristen adalah bersaksi bagi Kristus di mana kehidupan telah meletakkannya. Makin sukar untuk menjadi orang Kristen dalam suatu keadaan yang ditentukan, maka makin besar kewajiban untuk tinggal tetap dalam keadaan seperti itu. Jika dalam zaman awal orang-orang Kristen telah lari setiap kali mereka dihadapkan pada pertempuran yang sukar, maka tidak mungkin akan ada suatu dunia bagi orang Kristen. Nah, ini tidak berlaku bagi jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Nah, penerapannya adalah begini. Apakah keadaan di Indonesia pada saat ini menyebabkan saudara ingin pindah ke luar negeri? Atau mungkin pindah ke luar kota? Nah, keadaan aku ingin pindah ke luar negeri andai kata mempunyai uang banyak, saudara. Memang bisa dimengerti bahwa manusia berusaha mencari tempat yang lebih aman dan lebih menyenangkan. Tetapi kita perlu mengingat beberapa hal ini. Keamanan diri kita sebetulnya tidak tergantung tempat atau sikon di mana kita berada, tetapi bergantung kepada Tuhan.
Tuhan bisa melindungi dan membebaskan Petrus yang dikelilingi oleh musuh-musuhnya dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 18 dan seterusnya. Dan Tuhan bisa membunuh Herodes di tengah-tengah para pendukungnya atau pengagumnya dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 21 dan 23. Lalu kita tidak boleh hidup demi kesenangan diri kita, tetapi demi kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Inilah yang namanya penyangkalan diri. Bandingkan dengan Matius 16 ayat 24. Lalu, ini yang terpenting, kita ini harus menjadi terang seperti Matius 5 ayat 14 katakan, dan makin gelap suatu tempat, makin dibutuhkan terang. Jadi negara kita yang sedang kacau ini justru sangat membutuhkan keberadaan kita sebagai terang di tengah-tengah bangsa ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi buat gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan dimanapun saudara berada, mari kita belajar seperti kepada jemaat di Pergamus. Meskipun mereka, Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau tinggal. Artinya bukan di tempat yang nyaman, bukan di tempat yang enak, tapi saudara, disitulah keteguhan iman kita diperlihatkan. Nah, firman Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau tinggal, diam, yaitu di sana di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Nah, di kota ini nama Yesus itu nggak diakui atau tidak dihormati, karena memang di kota ini begitu banyak dewa-dewa, penyembahan berhala yang masuk ke dalam kota Pergamus, sehingga nama Yesus itu nggak diakui atau tidak dihormati. Yang diakui dan dihormati justru adalah nama dewa Asklepius dan nama Kaisar. Tetapi orang-orang Kristen di Pergamus tetap setia kepada nama Kristus. Ini menunjukkan bahwa orang bisa tetap setia kepada Kristus sekalipun keadaan sekitarnya begitu sukar. Kalau mereka bisa, mengapa kita tidak? Harusnya kita pun bisa tetap setia berpegang kepada nama Kristus. Lalu ini juga menunjukkan bahwa mereka bukan hanya setia kepada nama Kristus, tetapi juga memberitakan tentang nama Kristus. Enggak mudah hidup di Pergamus, tapi mereka adalah orang-orang yang setia dengan nama Kristus dan juga melayani atau memberitakan tentang Kristus. Lalu berikutnya, kata-kata berikutnya, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Imanmu kepadaku dalam NIV diterjemahkan your faith in me, imanmu kepadaku. Jelas bahwa kata tidak menyangkal atau menyangkal ada dalam kalau kita belajar bahasa aorist tense-nya atau bentuk lampaunya. Dan karena itu rupanya kata-kata tidak menyangkal ini menunjukkan pada suatu kejadian tertentu di masa lampau, di mana jemaat dihadapkan pada pemaksaan untuk menyangkal Yesus. Nah, rupanya pada peristiwa itu juga Antipas mengalami kematian syahid, tetapi jemaat Pergamus tetap tidak mau menyangkal Kristus. Makanya ada kalimat-kalimat dikatakan, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku juga tidak pada zaman Antipas. Ya, Antipas ini jelas seorang martir yang memang menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah teladan buat jemaat yang ada di Pergamus. Nah, seperti tadi saya sudah bilang, Antipas ini ada yang menganggap bahwa nama Antipas ini adalah nama asli seseorang. Tapi ada juga yang menganggap bahwa penafsiran kita menganggap bahwa sama seperti nama-nama lain dalam kitab Wahyu, ini hanya bersifat simbolis yang menunjuk kepada segolongan orang yang anti akan Paus, makanya disebut dengan Antipas. Nah, ketidakmampuan kita memberikan catatan atau cerita dari sejarah tentang martir telah mencondongkan beberapa orang untuk berpikir bahwa surat ini sepenuhnya bersifat nubuat, dan bahwa Antipas tidak berarti seseorang yang tertentu, tetapi semua mereka yang menentang Paus. Seakan-akan kata ini adalah antipapa. Berikutnya, sebagian dari orang-orang yang mengambil arti ini mengusulkan bahwa Antipas itu tidak menunjuk kepada seorang individu, tetapi kepada segolongan orang yang menentang atau anti Paus atau Papas, yaitu orang-orang yang mati syahid dalam jumlah besar di Roma dan Konstantinopel.
Nah, kita tahu bahwa ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak pengikut Kristus yang martir pada zaman itu. Jadi ini maksudnya Antipas itu. Nah, kita lihat bahwa ada suatu karya yang masih ada yang disebut perbuatan atau kisah Antipas, yang membuatnya sebagai uskup dari Pergamus, dan menyatakan bahwa ia dibunuh dengan dimasukkan ke dalam sapi dari kuningan yang dibakar. Tapi cerita ini menentang dirinya sendiri, karena orang Romawi pada saat itu di bawah pemerintahan siapa Pergamus saat itu tidak pernah membunuh seseorang dengan cara itu. Diduga bahwa ia dibunuh oleh suatu gerombolan yang memilih cara ini untuk mempertahankan kehormatan dari dewa mereka, yaitu Aesculapius, dalam pertentangan dengan tuntutan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi memang Antipas ini adalah seorang martir, gambaran martir Kristus yang mati pada zamannya. Nah, dalam ayat 14 dikatakan, "Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan penyembahan berhala dan berbuat zina." Nah, ini penting sekali. Tuhan katakan, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam." Perhatikan baik-baik bahwa seluruh gereja Pergamus, tetapi ada atau hanya sebagian atau beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Sebetulnya dengan kata lain tidak semuanya. Nah, menganut di sini kata Yunani digunakan diterjemahkan seperti berpegang. Berpegang. Dalam ayat 13 tadi kita sudah baca, berpegang pada nama Kristus. Juga dengan berpegang dalam ayat 15, berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi kalau sebagian mereka berpegang pada nama Kristus, maka sebagian lagi justru berpegang pada ajaran Bileam. Dan ayat 15 pada ajaran Nikolaus. Artinya pada saat itu ada begitu banyak ajaran-ajaran yang mereka pegang. Makanya itulah yang membuat Tuhan akhirnya mempunyai beberapa keberatan. Nah, ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan penyembahan berhala dan berbuat zina. Kalau kita perhatikan Bileam dan ajarannya, tentang Bileam dalam Bilangan 22, Bilangan 31, bahkan dalam 2 Petrus 2, dalam kitab Yudas pun dituliskan. Bileam terkenal karena ketamakannya yang menyebabkannya menawar larangan Tuhan dalam Bilangan 22 ayat 10-20. Tetapi yang dipersoalkan dalam Wahyu 2 ayat 14 ini bukanlah ketamakannya. Perhatikan baik-baik. Tetapi siasatnya yang ia ajarkan kepada Balak untuk menghancurkan bangsa Israel menggunakan perempuan Moab. Wow, di sini kita melihat bahwa mengetahui sejarahnya Bileam yang disebut dengan nabi misterius dari Bilangan 22, 23, 24, yang setelah dihalangi untuk mengutuk bangsa lain ala Israel, lalu menasihati Raja Moab untuk membujuk atau memikat Israel ke dalam penyembahan berhala kafir dari orang Moab. Dengan apa? Percabulan dan hal-hal yang menjijikan dalam Bilangan 25. Lalu membawa kematian oleh wabah pada 24.000 orang Israel. Nah, ini pada saat ini dunia kita sedang diserang dengan wabah COVID-19. Bisa saja kita sebagai gereja Tuhan perlu menyelidiki diri kita. Bisa saja dosa Bileam ini juga ada pada kita. Makanya kenapa saya sedang menyampaikan serial khotbah 7 Jumat ini, supaya kita gereja, kita belajar, kita introspeksi diri, kita bercermin apa yang sudah salah kita lakukan, supaya kita bisa kembali kepada pertobatan yang sesungguhnya. Wow, 24.000 orang Israel mati karena wabah. Karena akibat dari apa? Dari ajaran atau saran yang diberikan oleh Bileam kepada Moab.
Setan gagal untuk menjatuhkan gereja dengan penganiayaan pada zaman Smyrna. Waktu lalu saya sudah sampaikan tentang jemaat di Smyrna. Wow, tekanannya berat, kemiskinannya luar biasa. Menjerat gereja Pergamus ke dalam penyembahan berhala dan perjamuan. Jadi setan mulai pindah strategi. Dia tidak lagi menggunakan penderitaan, tapi dia menjerat jemaat atau gereja Pergamus ke dalam penyembahan berhala dan percabulan. Makanya kita perlu berhati-hati. Kalau kita menang di bagian ini, iblis juga akan mencari siasat yang lain untuk mengalahkan kita dengan cara yang berbeda. Bileam ini adalah model mula-mula dari mereka yang berkompromi dalam penyembahan berhala dan ketidakbermoralan. Ini bahaya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus berhati-hati dengan hidup kita. Makanya sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita perlu mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita berkompromi terhadap penyembahan berhala dan ketidakbermoralan. Nah, Bileam memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Kalau dalam NIV dituliskannya, ada beberapa terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Dalam NIV dikatakan who taught Balak to entice the Israelites to sin, yang mengajar Balak untuk membujuk atau memikat orang-orang Israel kepada dosa. Ini jelas merupakan terjemahan yang tidak hurufiah. Bandingkan dengan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang lain di bawah ini. Dalam King James Version dikatakan begini, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, yang mengajar Balak untuk memberikan batu sandungan di depan anak-anak Israel. Kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris NESB, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the son of Israel, yang terus mengajar Balak untuk meletakkan batu sandungan di depan anak Israel. Lalu ada terjemahan berikutnya, RSV, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, yang mengajar Balak untuk meletakkan batu sandungan di depan anak-anak Israel. Batu sandungan atau skandalon ini adalah tongkat umpan pada sebuah jebakan atau jerat yang memicu mekanisme jebakan atau jerat pada saat seekor burung bertengger atau hinggap padanya. Nah, penerapannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siasat setan semacam itu tetap banyak digunakan pada zaman sekarang. Ia memancing kita dengan hal-hal duniawi yang nikmat, seperti seks, uang, kesenangan duniawi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi begitu kita mulai menikmati hal-hal itu, maka itu menjadi jerat atau jebakan bekerja. Jebakan itu menjadi bekerja, menghancurkan kita. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam segala sesuatu yang bersifat nikmat. Makanya saya bersyukur kalau hari-hari ini kita ada dalam masa-masa di mana kita ini harus banyak sekali melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak kita lakukan. Gereja Tuhan harus banyak beribadah di rumah, bahkan beraktivitas di rumah. Usaha-usaha mulai turun omsetnya. Orang-orang yang bekerja mulai mengalami PHK, saudara. Bahkan yang baru-baru saja sangat menarik sekali, demo di mana-mana. Kita lihat fenomena seperti ini. Sebetulnya ini adalah keadaan dunia di akhir zaman yang terjadi di depan kita dan sudah tertulis dalam firman Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa mempertahankan identitas kekristenan kita di tengah-tengah dunia yang makin rusak ini. Dalam ayat yang ke-15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Tadi kita sudah dengar tentang Bileam. Sekarang ternyata ada orang-orang yang mengikut ajaran Nikolaus.
Dalam terjemahan King James Version yang berbeda, dikatakan, so hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaites, which thing I have. Demikian juga ada padamu mereka yang memegang ajaran pengikut Nikolaus yang adalah hal yang kubenci. Kalau terjemahan RSV, so you also have some who hold the teachings of the Nicolaites. Demikian juga ada padamu beberapa orang yang memegang ajaran pengikut Nikolaus. Dan terjemahan-terjemahan yang lain. Nah, perbedaan ini disebabkan ada perbedaan manuskrip, di mana ada yang menuliskan homiso, artinya which I hate atau yang aku benci, dan ada yang menuliskan omoios. Omoios itu sama dengan in like manner atau dengan cara yang sama. Nah, sebetulnya yang paling banyak dipakai adalah yang terakhir yang harus dipakai karena didukung oleh semua manuskrip yang ada. Nah, apakah pengikut Nikolaus dan penganut ajaran Bileam ini merupakan golongan yang sama atau berbeda? Nah, sekalipun beberapa sarjana yang terkenal percaya bahwa Bileam dan pengikut Nikolaus ini itu identik. Perkenalan Yohanes tentang pengikut Nikolaus dengan cara yang sama menunjukkan bahwa mereka adalah dua grup yang terpisah. Mereka mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka adalah dua golongan yang berbeda. Satu dari golongan Bileam, satu golongan Nikolaus. Tapi mereka berdua adalah penyesat gereja. Bahkan di akhir zaman ini pun ada. Nah, setan berganti siasat. Sekarang ia bertujuan menghapus perbedaan gereja dengan dunia. Dengan berkembangnya dunia, saudara, setan mulai menggunakan siasat. Banyak orang mulai mulai bertoleransi dengan kondisi dunia ini. Nah, bukannya mustahil bahwa pengikut Nikolaus itu adalah orang-orang yang anti hukum. Yang artinya orang yang dengan sengaja mengajar bahwa tidak jadi soal bagaimana orang Kristen itu hidup di dunia ini, karena Kristus telah menggenapi hukum, dan bagaimanapun juga Adam yang lama pasti akan dihancurkan. Mereka tidaklah terlalu teliti atau cermat berkenaan dengan hidup mereka. Singkatnya begini, mereka adalah segolongan orang dengan ajaran dan hidup mereka mengancam untuk menghapuskan perbedaan antara gereja dan dunia di Pergamus. Jadi kondisi gereja di Pergamus itu begitu. Mereka tidak mau membuat perbedaan antara gereja dan dunia. Makanya apa yang ada di dunia masuk ke dalam gereja, dan gereja itu membaur dengan apa yang seperti dunia ini. Ini yang sangat berbahaya. Tujuan dan kelicinan dari setan dalam rencana jahat ini sangat sekali clear, jelas. Kalau kita lihat pada masa-masa yang sudah lewat, iblis berusaha menghancurkan gereja dan membuatnya tidak setia kepada Tuhannya dengan menjadikan mereka sasaran dari penganiayaan berdarah. Nah, tetapi berbeda dengan hal ini, dan ternyata banyak mengalami kegagalan. Sekarang ia meninggalkan jalan itu dan mencoba metode yang merusak kehidupan gereja, dan dengan demikian menghapus perbedaan antara gereja dan dunia. Penerapannya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara digoda dengan godaan seperti ini, ingatlah Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. That's it. Titik, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Nah, gereja di Pergamus itu dinodai. Dunia masuk ke dalam gereja dengan berbagai macam ajarannya, dan akhirnya gereja tidak punya prinsip. Gereja terpengaruh dengan dunia. Nah, ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini.
Seluruh gereja diperintahkan untuk bertobat. Seluruh gereja itu dipanggil untuk bertobat dari suatu dosa di mana hanya beberapa orang-orang saja yang betul-betul bersalah sebetulnya. Dosa dari gereja Efesus adalah ketidaktoleran yang keras. Nah, dosa dari gereja Pergamus adalah toleransi dan kelalaian dalam mendisiplin. Berbeda sekali dengan Efesus. Kalau Efesus ini mereka nggak mau tolerir dengan hal-hal seperti itu. Tapi justru di Pergamus mereka mentolerir. Penerapannya, gereja atau orang Kristen selalu diserang atau digoda setan untuk menjadi ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Nah, ini berbahaya. Kita itu harus punya fondasi dasar yang kuat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Fondasinya nih harus kuat. Makanya kita sebagai orang Kristen harus banyak belajar Alkitab. Belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dengan baik, pahami firman Tuhan dengan baik, supaya kita punya keteguhan iman yang kuat. Amin. Ya, tetapi bagaimanapun Kristus membedakan antara orang yang betul-betul mengikuti ajaran Miriam dan Nikolaus dan orang-orang Kristen yang tidak mengikuti ajaran sesat itu, tetapi tidak mendisiplin mereka. Nah, ini terlihat dari perbedaan kata mu dan mereka dalam ayat 16 yang tadi kita baca. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Ya, tetapi perhatikanlah betapa lembutnya dan hati-hatinya ini sampai Tuhan membedakan antara gerejanya sekalipun cacat dan layak dicela dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dan anggota-anggota gereja yang tak berharga itu, yang oleh keduniawian mereka meletakkan batu sandungannya di jalan saudara-saudara mereka. Aku akan segera datang kepadamu, tetapi aku akan berperang terhadap mereka. Artinya para pengikut Nikolaus dan Bileam, bukan terhadap kamu. Ia akan datang menentang gereja karena menoleransi mereka. Tetapi oposisinya terutama ditujukan kepada para pengikut Nikolaus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat 17 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Barang siapa menang, kepadanya kuberikan dari mana yang tersembunyi. Kita tahu bahwa zaman Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang gurun, Tuhan memberikan makan roti mana setiap hari yang dari surga. Makanya mana itu turunnya langsung dari surga. Mereka menikmati itu. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan mana yang tersembunyi. Apa artinya pemberian mana yang tersembunyi ini bagi orang-orang yang hidupnya telah mengalami kemenangan? Ini sebetulnya hanya dinyatakan bagi orang-orang percaya. Kita tahu bahwa hidup kita ini adalah orang-orang yang telah menang, telah berhasil dan tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang tersembunyi, yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah timbul dari hati kita, bahkan yang nggak pernah kita lihat. Tuhan akan sediakan itu. Makanya disebut mana yang tersembunyi. Karena pada zaman Israel diberikan makanan mana, itu kita bisa mengambil mana. Artinya nggak ada yang disembunyikan. Tapi Tuhan berjanji dalam Wahyu 2 ini, Tuhan memberikan mana yang tersembunyi. Ini bicara mengenai blessing yang extraordinary yang Tuhan akan sediakan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya ini penting sekali untuk kita pahami bersama bahwa Tuhan akan memberkati kita yang menang, mempertahankan keimanan kita kepada Kristus. Mana surga itu akan diberikan kepada setiap kita. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, hidup kita di bumi, bahkan di surga,
Tuhan sudah menyediakan upah buat kita. Makanya selagi kita mengerjakan pelayanan dan panggilan kita, jangan memikirkan upah. Karena kalau kita memikirkan itu, kita akan ternodai lagi dengan ajaran Bileam dan Nikolaus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di hari Minggu ini, pesan Tuhan buat gereja di Pergamus, biar ini juga menjadi pesan buat kita. Untuk kita tetap teguh dengan iman kita. Tidak mudah digoyah oleh ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang mungkin kelihatannya baik buat kita. Biarlah kita tetap teguh berpegang sampai Tuhan datang kedua kali. Katakan amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, buat kita yang menang, kita sudah menerima makna tersebut. Berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Dimanapun kau berada Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kau sedang kegoncangan atau mengalami kegoyahan dalam imanmu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau berkata, tetaplah kuat dan teguh dalam iman kekristenan. Karena ketika kau kuat, kau teguh, kau mempertahankan keimanan, maka upah dari surga itu betul. Katakan amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapak kalau kami boleh belajar tentang jemaat di Pergamus. Kami mengerti Tuhan bahwa setiap gereja dari ketujuh gereja yang ada di kitab Wahyu ini Tuhan memberikan kami pembelajaran yang sangat baik untuk gereja di masa akhir zaman ini ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami ya Allah sebagai gereja-Mu, kami terus mengintrospeksi diri, kami terus belajar bercermin daripada firman Tuhan untuk kami membenahi hidup kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kami untuk kami tetap hidup menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepada Engkau. Apa yang tidak berkenan, apa yang tidak baik dalam diri kami, biarlah kami terus bertobat. Terima kasih Bapa, kalau Engkau mengingatkan kami, Engkau menasehatkan kami, untuk kami sebagai gereja Tuhan tetap berpegang teguh kepada iman kami. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kami percaya kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kita ini berkati dalam firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit informasi yang akan saya berikan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin menabur bagi gereja kami di tempat ini bisa melihat ada di layar kaca daripada jemaat Tuhan yang terkasih, dan juga bagi jemaat Tuhan yang terkasih yang memerlukan pelayanan dari gereja kami, ada juga nomor yang bisa dihubungi di depan, di bawah layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita ingin akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian
Gembala kami di daerah 18 ya Bapak Pani Markus Tuhan, biar Tuhan terus berkati, terus Tuhan jaga beliau Tuhan, terus Tuhan jaga kesehatannya Bapak dan juga keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami tempat ini Tuhan, Pak Yunus Tuhan dan juga wakilnya Ibu Manik Bapak, biar berkat kasih setia Tuhan terus mengalir visi Tuhan yang daripada juga Tuhan terus limpahkan ya Bapak. Biarlah Tuhan pakai beliau lebih hebat lagi Tuhan, lebih hebat lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus kembali berkati keluarganya Tuhan. Biarlah kasih penyertaan Tuhan terus mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami semua yang berdoa Tuhan tentunya untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa ada lawatan Tuhan bagi negeri kami ya Bapak. Biarlah di tengah pandemi ini Tuhan ada perlindungan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan ketika kami melangkah keluar rumah kami, perlindungan Tuhan yang bagi kami ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan tentunya Tuhan untuk kota Bekasi ya Bapak. Kami lemparkan shalom untuk kota Bekasi kami ini Tuhan. Biar Tuhan terus lawat kota Bekasi, Tuhan pulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar kasih penyertaan terus mengalir. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah ya Bapak. Biar Tuhan terus berkati, Tuhan terus sertai Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna terus menyertai mereka kemanapun apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah kasih penyertaan Tuhan terus mengalir bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Nya akan berdoa untuk kita semua. Mari angkat kita, biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.